Kita kembali lagi bersama Denada yang kalau lihat postingannya, aku kayak gini, ini artis Indonesia bukan sih kayak gitu. Kakak. Kenapa sih Bu? Itu ada berubah tuh kenapa sih Bu? Ih, masa sih kakak kan maksudnya Udah gitu makin kakak tahu langsing aku, banget alhamdulillah. gitu ya. Kakak kan tahu aku maksudnya dari dulu kayak apa. Iya, Ingat tapi ya, Sid? tapi sekarang tuh jadi kayak balik kayak zaman 10 tahun yang lalu gitu. Iya, iya. Ada apa Enggak sih? Enggak ada apa-apa Ada sih, siapa Kak. sih? Enggak, gitu ya. Emang harus karena harus ada siapa? Enggak, jadi ini part of the image sebagai Part of ya, entertainer. memang ya sebagai entertainer, sebagai orang panggung, ini apa namanya, mungkin perjalanan, perkembangan dan apa hal yang aku harus lakukan untuk adaptasi dengan apapun proyek yang mungkin sedang aku kerjakan atau akan aku kerjakan. Oh gitu, jadi dengan image itu tetap ya image seksi, sehat, ya. fearless kayak gitu-gitu. Iya. Anak komentar apa Bu? Anak kan nggak punya, Aisyah tuh nggak punya sosmed kan, dan dia hidup di Singapura. Alhamdulillah, aku bersyukur sekali dan merasa bahwa ini memang betul adalah keputusan yang tepat yang aku berikan. Gitu, Karena yang aku kalau ambil. ada komentar netizen kan gitu-gitu ya. Tapi kalau ada nggak orang terdekat atau siapa gitu yang komen juga yang gimana gitu? Enggak sih, Nggak kalau ada. orang dekat karena mereka Udah udah kenal tahu, kamu ya? ya mereka udah kenal aku dan mereka tahu bahwa apapun yang aku lakukan itu apa alasannya dan Tuh gini ada semuanya. yang bilang, kecakapan dulu ada manis-manis Indonya, sekarang mah kecentilan, kepedean banget, banyak tingkah. Alias caper, Nggak calon tahu. pertua itu bukan caper, bukan ya? Karena ini adalah ibu yang masih harus bekerja membiayai anak sekolah. Iya, Yang di sana, anak ya. sekolah Singapura. $1 sekarang hampir 13.000 loh Kak. Doain ya, doain. Oke kita baik, semua sekarang sehat-sehat. giliran kamu baca. Oke, buat kakak pertanyaannya. Kak, oke. Pernah nggak sih feeling dan menganalisis berbagai tingkah laku pasangan-pasangan saat diwawancara bahwa oh kayak ini nggak bisa deh bertahan lama pernikahannya? Sering. Nggak, soalnya Kak Arus ini kan bukan cuma itu sebenarnya. Kalau Itu bukan cenayang ya, bukan. Kadang-kadang dari suaranya aja aku bilang, ini ada apa nih gitu. Iya. Kak Arus ini adalah orang yang sangat amat sensitif dalam arti kata aku tahu perasaannya tuh halus banget. Oh. Iya. Ini perasaan dia sebenarnya halus banget. Jadi, iya aku yakin emang kakak juga begitu sih. Iya. Pasti orang yang kenal kakak pasti tahu. Atau kadang-kadang itu misalnya diundang pasangan ya, karena terus mereka saling berjawabannya tuh yang kayak, oh gitu kayak, aduh gitu. Kadang-kadang suka, Ini kayaknya nggak lama. atau yang kayak gitu. nggak kompak atau ya geser-geser gitu tuh kadang-kadang gitu. suka, ya tuh. Iya. Tapi berarti kakak juga bukan cuma pasangan yang kakak kayak begitu. Orang juga kayak begitu kan? Iya. Iya pasti. Kakak tahu pasti kalau orang ngomong nih bokis nih kayak. Iya terus aku ngeliat dia nada. Aduh, kalau aku mah kakak kayaknya udah tinggal buka tangan juga udah langsung tahu nih mandi sebelah gue gini. Gitu. Iya. Tapi kamu sendiri kalau ya kan sama-sama di dunia hiburan, kalau lihat misalnya pasangan artis gitu, suka ada feeling-feeling gitu nggak sih? Iya suka ada film-film, cuma kan aku beda sama kakak. Kalau kakak kan posisinya karena banyak mewawancarai orang, banyak menginterview, banyak mengulik apa segala macam, pasti kan kakak lebih peka dibandingin sama aku dan lebih observant. Kalau aku pasti kan cuma ya sebatas kepo. Oh. Oke, baik. Yang berikut pertanyaannya. Berikut ya, Kak. Aku ditanya nih sekarang bintang tamunya aku ya. Oke, Kak, kasih tips dong supaya rumah aku yang di Bintaro yang kondisinya seperti itu cepet kejual. Oke, hubungi Tante Rita Nasution ya. Oh iya bener juga ya. Kamu gak pengen collab sama dia? Siapa tahu langsung laku. Ini udah ada yang nawar belum? Udah sih kemarin ada beberapa yang nelpon yang nanya. Jadi ini kalau kayak gini kayaknya cuma dihitung biaya tanahnya aja ya? Iya, kelihatannya sih seperti itu ya. Aku soalnya minta bantuan dari beberapa temen yang juga agen, jadi mereka lah yang ini. Karena dulu pas belinya pun, jadi rumah ini yang beli, yang ngurus Mama. semua adalah mama. Oke. Ya, aku tidak tahu apapun. Dan memang aku terbiasa seperti itu dulu sama mama. Jadi mama beli, kamu ngelihatnya setelah berapa lama kemudian? Setelah pokoknya, pas sebelum beli, sempat enggak malahan udah beli udah segala macam baru aku lihat. Oh yang ini rumahnya gitu. Ya, percaya ya. Gitu. 420 meter persegi, luas banget. Gede ya ini ya? Gede lumayan. Dia satu jalan sama rumahnya Pak Haji Andre. Oh gitu? Satu jalan, cuma kalau rumah aku agak di deket jalan besarnya. Kalau jalanan itu diterusin, baru mentok itu ke Jadi rumahnya Pak deket Haji. restoran Padang, restoran apa Pokoknya itu? jalanan ini adalah jalanan ke rumahnya Sebelum Pak Haji masuk ke Andre. Wiraya Bintaro Jaya itu, Iya. oh itu lokasinya bagus banget Lokasi itu, bagus. kena
banget dan itu sepi ya. Jadi sepi kayaknya ya, bener. jalannya Enak, lebar. enak. Jadi Dan anak-anak kalau main itu luar masih Jakarta Selatan ya. Nah, Itu masih Jakarta Selatan. aduh itu ya, dan itu belum masuk banget ke kompleks ya. Jadi Belum, kalau belum. Itu nggak terlalu macet, jadi gampang keluarnya itu kalau mau ke arah. rumah kedua dari Jalan Besar. Wah. Langsung. Besok ini udah Senin, udah naik harganya. Oke, baik. Oke, kita menuju ke bintang tamu kita selanjutnya. Ada Ustadz Jojo alias Ustadz Culture. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Ustadz Jojo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, ini kalau kita Google nih ya, apa sih yang paling dicari atau yang paling sering muncul tentang Ustadz Jojo? Yaitu adalah Ustadz Culture katanya gitu ya. Dan kalau lihat perjalanan hidupnya sendiri Ustadz Jojo itu kan juga Masya Allah ya, dari muda sebetulnya terpapar dengan lingkungan yang apa istilahnya susah untuk dilawan gitu ya. Banyak Rumit. tawuran, narkoba, dan pernah terjerumus narkoba. Ustadz kan mualafnya di dalam lapas, ya kan. Kemudian mulai belajar mendalami agama juga di dalam lapas. Ini sebagai yang pernah menggunakan itu. Gimana sih caranya untuk bisa betul-betul lepas nih, Ustadz? Itu kan sebuah tantangan. Katanya dulu mau keluar aja udah teman-teman udah di depan udah gitu. Iya, betul. Udah siap. Tantangannya memang karena sering dengar ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang pernah mantan narapidana juga. Jadi mereka tuh lebih kasih tahu nggak ke tentang pengajaran ilmu agama, tapi gimana tantangan terbesar kamu nanti kalau kamu keluar dari penjara ini katanya gitu. Ya salah satunya yang saya terinspirasi banget itu doanya almarhum Ustadz Zefri Al-Bukhari. Itu sangat menginspirasi saya banget dan sampai saya tuh ngerasa bahwa oh ini nih emang doa yang paling bagus gitu kan. Beliau tuh pernah berdoa, ya Allah kalau seandainya saya kembali lagi kepada kehidupan saya yang masa lalu, lebih baik saya mati aja. Saya bilang ini kayak seperti mungkin cara doa terbaik buat ultimatum saya lah gitu istilahnya kan. Saya bilang udah kalau begitu saya akan doa seperti ini. Ya udah akhirnya saya doa, ya Allah kalau saya kembali lagi kehidupan saya yang seperti dulu, lebih baik saya engkau matikan saja lah. Ustadz kalau boleh cerita ya, pada saat momen-momen nih sebelum ketangkep polisi, ketika rutinitasnya adalah hal-hal yang adiktif itu, sempat ada pikiran apa nggak sih yang tadi terkait juga dengan doa itu? Iya memang setiap orang sebenarnya fitrahnya tuh kan dia pengenkan kebaikan. Siapa aja manusia pasti kan. Termasuk juga saya, walaupun dia sejahat-jahatnya manusia pun dia pasti ada fitrahnya pengen kebaikan. Nah ketika kita melakukan keburukan itu setiap malam gitu ke diskotik, terus pakai narkoba, terus pulang pagi hari baru tidur jam 7 pagi, jam 8 pagi, nanti bangun sore, malam hidup seperti itu lagi kan. Itu pasti setiap manusia dia akan berkata, hati kecilnya akan berkata, kamu mau sampai kapan hidup seperti ini terus? Pasti siapapun itu, saya yakin banget. Nah saat itu saya sudah sampai di titik yang saya nggak tahu lagi mau kemana nih. Makanya ketika saya ditangkap sama polisi itu, saya ngerasa tenang banget. Jadi seperti saya ngerasa, oh ini kali ini jawabannya. Ya udah saya terima aja gitu. Katanya pernah pengen ya ke Nusa Kambangan aja gitu? Iya sampai kayak saya minta ke petugas lapas kalau ada pemindahan narapidana ke Nusa Kambangan tolong sertakan nama saya bilang. Kenapa? Biar maksud saya udah mentok aja gitu. Biar bandelnya nakalnya udah mentok aja. Jadi setelah itu ya istilah Al-Quran hatam aja udah gitu deh. Nggak mau lagi saya bilang yang ujungnya udah saya rasain gitu istilahnya gitu. Oke. Pada saat momen minta pindahin gitu emang masih ada godaan itu masih besar pada saat Enggak sih, lebih ke apa ya, kayak ngerasa di tempat rutan yang awal itu memang godaannya banyak memang. Jadi kayak ngerasa biar pengen ke tempat yang lebih tenang lagi kali gitu. Karena beberapa narapidana yang lain cerita di Nusa Kambangan tuh seperti ini keadaannya. Jadi kayak saya, oh apa saya kesana aja kali ya gitu. Jadi tantangan itu memang selalu ada. Pasti gitu ya. ada. Dan memang harus dihadapi utamanya adalah dengan doa. Kita nanti akan bahas lagi nih Pak Ustadz yang lagi rame nih karena berkaitan sama perceraian artis. Kemarin ada netizen yang komen, menarik sih komennya. Dibilang katanya, wah Jindasim lagi bekerja keras sekali. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.